Saya Ayu Rohima dari kelompok 3 proses Islamisasi di Indonesia. Kedatangan Islam ke Indonesia dan penyebarannya kepada golongan bangsawan dan rakyat pada umumnya dilakukan secara pelan-pelan, lunak, dan damai. Menurut Uka Jasasmita, proses Islamisasi yang berkembang di Indonesia minimal melalui 6 cara, yaitu 1. Jalur perdagangan. Di antara jalur Islamisasi di Indonesia pada taraf permulaannya ialah melalui perdagangan. Hal ini sesuai dengan kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 sampai pada abad ke-16. Perdagangan antara negeri-negeri di bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia, dan di mana pedagang-pedagang Muslim yaitu dari Arab, Persia, India turut serta mengambil bagiannya di Indonesia. Islamisasi lewat jalur perdagangan ini secara umum bisa digambarkan bahwa mula-mula para pedagang berdatangan ke tempat-tempat pusat perdagangan dan selanjutnya di antara mereka yang mukim atau bertempat tinggal, baik untuk sementara maupun untuk menetap. Lambat laun, tempat tinggal mereka berkembang menjadi sebuah perkampungan. Perkampungan golongan pedagang Muslim di negeri-negeri asing itu disebut dengan pekojan. 2. Jalur pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu dari sekian proses Islamisasi yang tidak terasa dan mudah, karena ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir batin. Dengan pernikahan terbentuklah sebuah keluarga kecil yang akhirnya menjadi cikal bakal masyarakat besar. Dalam hal ini berarti membentuk masyarakat Muslim dari sudut ekonomi. Para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih banyak daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar itu. Sebelum terjadi pernikahan, tentunya mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan Muslim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar Wira Atrilan NIM 4520036. 3. Jalur tasawuf. Tasawuf juga termasuk kategori media yang berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan banyak bukti jelas berupa naskah-naskah antara abad ke-13 dan ke-18 Masehi. Tidak jarang ajaran tasawuf ini disesuaikan dengan ajaran mistik lokal yang sudah dibentuk kebudayaan Hindu-Buddha. Mereka bersedia memakai unsur-unsur kultur pra-Islam untuk menyebarkan agama Islam. Menurut A.H. Jones, ajaran Jawa misalnya dipertahankan sedangkan tokoh-tokohnya diberi nama Islam, seperti dalam cerita Bima Suci yang disadur menjadi hikayat Syekh Maghribi. Ajaran mistik semacam ini juga terdapat pada kelompok-kelompok mistik abad ke-19 seperti Sumawarah, Saptadharma, Ratakesawa, dan Pagista. Para ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Mereka biasanya juga memiliki keahlian untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lainnya. 4. Jalur pendidikan. Para ulama, kiai, guru-guru agama, dan seorang raja berperan besar dalam proses Islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren sebagai tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Pada umumnya di pondok pesantren ini diajarkan dan dididik oleh guru-guru agama, kiai-kiai atau ulama. Setelah mereka belajar ilmu agama dari berbagai kitab kuning dalam cukup waktu yang lama, mereka selanjutnya kembali ke kampung masing-masing atau desanya untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang telah dipelajarinya di pondok pesantren tersebut. Sehingga lambat laun ia diakui kealiman dan keahliannya dalam ilmu agama oleh masyarakat dan akhirnya dijadikan sebagai tokoh agama, sebagai kiai, dan mungkin sebagai penguasa di desanya. Semakin terkenal sebuah pesantren, kiai atau ulama, maka semakin banyak pula masyarakat yang ingin belajar kepadanya. Saya Bebria Wardasirait dari kelompok 3. Selanjutnya yang kelima,
yaitu jalur kesenian. Jalur islamisasi yang lain adalah melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik, dan seni sastra. Seni bangunan misalnya ia terlihat pada Masjid Kuno Demak, Sendang Dur Agung Kesepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, Baitur Rahman di Aceh, Ternate, dan sebagainya. Contoh lain adalah pertunjukan wayang kulit. Melalui cerita-cerita wayang inilah nilai Islam disisipkan sehingga masyarakat sedikit demi sedikit tanpa terasa merasakan ajaran Islam yang sejuk dan mendinginkan hati. Akhirnya, satu demi satu mereka masuk Islam baik dengan ajakan maupun karena keinginannya sendiri. Seni gamelan juga demikian. Ia dapat menarik simpati dan mengundang masyarakat banyak untuk akhirnya ditambahi dengan dakwah-dakwah ajaran Islam. Yang terakhir, keenam, yaitu jalur politik. Pengaruh kekuasaan sangatlah berperan besar dalam proses islamisasi. Ketika seseorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi dan raja sebagai panutan bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya. Misalnya di Sulawesi Selatan dan Maluku, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam terlebih dahulu. Dengan demikian, pengaruh politik seorang raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah tersebut. Demikianlah proses islamisasi di Indonesia dengan 6 jalur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.